Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Bengkel Inovasi Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang, melanjutkan materi dari pengantar lomba beton oleh tim Rakai Pikatan. Pada kali ini kami akan menyampaikan yaitu mengenai cara-cara dari pengantar lomba beton tersebut, mulai dari pengurusan proposal, pengujian lab, dan sebagainya. Yang kami ambil dari share pengalaman kami, yaitu dulu saat ikut lomba di UM Green Day GCC lomba beton Green Concrete Competition, yaitu kami mengambil judul dengan beton FC, pengaruh cangkang telur dan fly ash sebagai substitusi semen terhadap kuat tekan beton mutu tinggi. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan mengenai bagan alur atau flowchart penyusunan proposal dan pengajuan proposal untuk mengikuti lomba beton nasional yang dulu diadakan di Universitas Negeri Malang. Mengapa flowchart ini penting? Karena flowchart itu secara garis besar bisa menggambarkan bahwa gambaran mengenai alur dari awal hingga akhir dengan ringkas dan dapat dibaca dengan baik, sehingga memudahkan penggambaran seperti apa yang akan dilakukan ke depannya gitu. Itu yang pertama, dimulai dari memahami atau mencari info dari info-info lomba yang telah ada. Biasanya itu kalau di BITS itu sudah ada di pengumumannya, itu biasanya di share via grup atau mungkin dari rekan-rekan BITS itu menyampaikan bahwa ada info lomba di sini, seperti itu. Pertama, dari memahami term of reference atau disebut biasanya itu TOR lomba. TOR lomba itu merupakan seperti juklak atau juklak dan juknisnya dari lomba tersebut. Misalnya TOR itu berisi tentang aturan-aturan lomba, tema yang diusung pada lomba, dan alur timeline pada lomba. Setelah melihat atau memahami TOR secara keseluruhan, biasanya kita akan terbesit untuk menemukan ide dan konsep yang akan diaplikasikan dari lomba yang telah ditentukan tadi. Contohnya, kami dulu menemukan TOR perlombaan Green Concrete Competition 2020 yang diadakan di Universitas Malang. Kami sebelum menentukan ide dan konsep, lebih alangkah pentingnya melihat dulu situasi lombanya itu. Lombanya perorangan atau tim. Itu biasanya kalau lomba beton, satu tim yang terdiri dari 3 orang. Langkah yang pertama harus dilakukan adalah mencari tim atau menentukan tim. Setelah mendapatkan tim atau sudah memiliki anggota timnya itu sudah lengkap, lalu menentukan ide dan konsep yang akan diusung untuk lomba tersebut. Misalnya saya dulu pas GCC itu tim Rakai Pikatan, saya sama Mbak Estu sama Mbak Yuda itu menentukan ide dan konsep. Kan temanya mengusung beton ramah lingkungan seperti yang diusung pada TOR lomba tersebut. Kami menentukan inovasi atau sesuatu hal baru itu berupa beton ramah lingkungan yang terbuat dari bahan limbah, bahan yang dapat digunakan ulang, didaur ulang, atau bahan-bahan yang berpotensi kalau dibiarkan itu bisa mencemari lingkungan. Setelah menentukan ide dan konsep, biasanya di lomba itu juga harus ada dosen pembimbingnya juga. Dosen pembimbing dalam lomba juga harus ditentukan. Jika langsung menemukan dosen pembimbing, kita harus konsultasi mengenai ide dan konsep yang akan kita usung tersebut kepada dosen pembimbing. Jika belum, kita dapat meminta rekomendasi daftar dospem. Itu biasanya ke rekan-rekan BITS yang pernah mengikuti lomba-lomba itu sebelumnya. Kan banyak divisi-divisi di BITS itu kayak beton, terus MK itu seperti tender dan lain-lain. Terus ada mungkin aplikasi dan sebagainya. Dulu minta rekan-rekan, mas-mas atau mbaknya atau teman-teman yang mungkin sebelumnya pernah ikut lomba sejenis seperti itu, rekom tentang dospem. Setelah mendapatkan dospem, ya dihubungi dulu dospemnya, konsultasi apakah beliau bersedia untuk menjadi dospem saat untuk mengikuti lomba, dan konsultasi mengenai ide dan konsep yang akan diusung. Setelah dosen umpamanya menyetujui atau mempunyai saran lain yang lebih masuk akal dan lebih mendukung untuk tema yang akan kita usung, itu kita biasanya lalu menyusun proposal dan syarat pendaftaran, mulai menyusun proposal. Dan jangan lupa itu sebelumnya membaca timeline itu paling penting sih. Contoh timelinenya itu
ini ya. Contoh jadwal kegiatannya membaca timeline dari sini. Yang pertama ada tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 itu kegiatannya kan meliputi pendaftaran dan pembayaran administrasi peserta lomba. Lalu ada pengiriman proposal dan penerimaan terakhir proposal karya peserta. Itu kita lihat dulu tanggalnya, kira-kira tanggalnya itu maksudnya kita apa menyanggupi dari tim itu mengikuti lomba ini. Contoh kan ini jadwalnya 13 Juli sampai 16 Agustus, kurang lebih kan sekitar 1 bulanan lah ya, 1 bulanan. Nah, apakah kita menyanggupi juga mulai dari penentuan konsep, terus penggarapan proposal, lalu uji lab dan sebagainya, dan pengurusan birokrasi itu apakah kita sebagai tim itu menyanggupi. Terus yang tahap kedua ini pengumuman finalis sampai presentasi hasil karya. Setelah itu kita harus memanage penyusunan proposal dan syarat pendaftaran ini dan mengalukan pengujian di laboratorium. Nah, ini caranya dengan membagi anggota tim kita untuk mengerjakan proposal dan melakukan pengujian di laboratorium. Kalau saran dari kami itu membaginya itu seharusnya waktu saat ikut lomba penyusunan proposal itu digarap oleh 1 orang dan pengujian di laboratorium itu dilakukan 2 orang. Tapi bukan berarti 1 orang ini mengerjakan proposal saja, jangan seperti itu. Terus yang 2 itu melakukan pengujian tanpa tahu proposalnya itu bagaimana jalannya. Terus yang satunya proposalnya ngerjakan proposal terus nggak pernah ikut ke lab. Jadi harus sesuai, seimbang ya. Umpamanya pas minggu pertama itu yang ngerjakan 2 orang di uji lab, yang satunya mengerjakan proposal. Gantian lah istilahnya, bergantian. Dan kalau bisa seharusnya ya saling memantau. Seumpama 2 orang melakukan pengujian di laboratorium sambil pas waktu senggang gitu, itu sama bantu yang mengerjakan proposal. Begitupun yang mengerjakan proposal juga istilahnya tahu lah, minimal yang menguji di laboratorium itu mendokumentasikan saat-saat pengujian itu dan diberitahukan untuk satu tim semua, supaya yang pas mengerjakan proposal atau yang akan diajukan ke panitia lomba itu kira-kira tahu lah bagaimana pengujian di laboratorium atau di lapangan yang sebenarnya. Dari kami kurang lebih untuk memanajemen 2 hal ini kurang lebih seperti itu. Karena kalau lomba beton ini selain menyusun proposal kita harus juga menguji lab di lapangan. Kan uji lab di lapangan itu kan banyak, seperti uji lab beton itu kan salah satunya ada yang prajenis, terus uji gradasi, agregat, dan uji inovasi yang kita lakukan itu. Lalu bagaimana Mas kalau proposal atau syarat pendaftarannya itu belum fix, atau pengujian di laboratoriumnya itu dikatakan gagal atau bagaimana, atau mengalami kendala? Yaitu kembali lagi kan kita punya dosen pembimbing. Kita harus konsultasi kembali dengan dosen pembimbing. Bagaimana Pak caranya ini, atau Bu bagaimana caranya ini, adakah revisi atau bagaimana. Terus kalau di pengujian laboratorium biasanya kan ya selalu, kalau pengujian di laboratorium kan nggak jaminan itu berhasil, atau mungkin ada kesalahan teknis atau metode yang dilakukan di lapangan itu nggak sesuai sama yang direncanakan. Biasanya seperti itu perlu konsultasi kembali dengan dosen pembimbing. Itu apakah revisi proposal atau pengujian ulang di lab, kan seperti itu. Kalau semuanya sudah aman atau sudah fix, semuanya sudah dapat diterima sesuai rencana, yaitu lalu pengompilasian data dan berkas yang dibutuhkan, dan dikompilasikan datanya itu dikumpulkan semua. Setelah pengompilasian data dan berkas, selanjutnya adalah pengurusan birokrasi. Nah, pengurusan birokrasi itu juga ada memanage waktunya. Kira-kira kalau mengurus birokrasi itu jangan terlalu mepet-mepet sama deadline penyerahan proposalnya itu. Dilihat-lihat dulu. Biasanya kan kalau pengurusan birokrasi itu tidak bisa diselesaikan dengan cepat, karena kampus juga untuk mengurus birokrasi itu nggak hanya 1-2 orang aja, kan itu yang diurus banyak. Contoh pengurusan birokrasi saat lab itu seperti ini kurang lebih ya. Yang pertama ada surat izin.
Dulu ini contoh dari surat izin. Dulu saat kami nge-lab itu membuat surat permohonan, kan kami nge-lab itu kan ya juga butuh surat permohonan, apalagi dulu itu saat waktu pandemi tahun 2020 sekitar bulan Agustus Juli itu kan waktu-waktu pandemi, semua kampus, instansi, bahkan kantor-kantor pekerjaan itu, tempat kerja itu mengadakan WFH, sehingga kalau ke kantor atau ke kampus atau ke kantor itu harus dengan izin yang prosedur yang telah ditetapkan sama kampusnya, itu tidak bisa sembarangan masuk ke kampus. Nah, dulu kami itu membuat surat permohonan peminjaman laboratorium, lab uji bahan dan beton itu di jurusan teknik sipil, kurang lebih seperti ini. Yang terhormat itu suratnya itu ditujukan kepada kajur, teknisi, dan kepala lab bertanda tangan di bawah ini seperti ini. Dengan ini menyatakan permohonan peminjaman laboratorium bahan bangunan dan beton jurusan teknik sipil untuk keperluan lomba. Terus lokasinya di laboratorium, waktunya sampai selesai. Nah, ini kurang lebih tanda tangannya seperti ini. Untuk form tanda tangannya ini kurang lebih ini, kalau nggak salah dulu ngurusnya itu sekitar untuk tembus tanda tangannya ke kajur, ke kepala lab, ke teknisi itu kurang lebih 1 mingguan lah. Jadi kita harus minimal memanage waktu itu. Jangan kayak umpamanya gini, umpamanya mau ngurus birokrasi apa, surat persetujuan dospem atau surat persetujuan ikut lomba itu 2 hari atau 3 hari sebelum pengumpulan proposal, itu kan terlalu mepet. Nantinya deadline-nya proposal sudah lewat, tapi yang suratnya itu tadi belum selesai diurus sama pihak kampusnya, itu kan nanti malah tambah repot. Selanjutnya ya kayak ini, surat keterangan mahasiswa aktif. Ini dulu juga pengajuan birokrasinya itu ke KA, BAAK, dan PSI, seperti kemahasiswaannya gitulah di Polinema itu diminta dulu. Ini bisa mintanya lewat lewat si akad. Lalu ada surat persetujuan dari dosen pembimbing. Minta ke dosen pembimbing ini juga termasuk birokrasi. Untuk salah satu syarat dari perlombaan tersebut adalah juga menyertakan surat persetujuan dosen pembimbing. Lalu selanjutnya, kalau sudah pengurusan birokrasi sudah semua selesai, data-data dan berkas sudah disiapkan, nah kita bisa mengirimkan dokumen. Nah, mengirimkan dokumen sendiri itu ada 2 cara sih. Yang pertama via online, yaitu biasanya lewat email atau sejenisnya. Selanjutnya itu dikasihkan langsung ke kampus atau lewat pos dikirimkan. Jadi hard filenya itu dikasihkan ke kampus. Biasanya diminta berupa CD atau file CD atau DVD gitu, itu diminta ke kampus. Nah, dulu kami tuh ya pas zamannya pandemi itu, jadi semua lomba itu bersifatnya online sih. Itu mengirim dokumennya via email, dari email yang ditentukan ke instansi yang dituju atau panitia lombanya tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai term of reference atau disebut juga TOR. TOR itu ada di setiap lomba, yang biasanya juga disebut itu cuklak dan cuklisnya lomba itu sendiri. TOR sendiri itu biasanya isinya ada yang pertama tema kegiatan, yang kedua tujuan kegiatan, lalu jadwal kegiatan, lalu persyaratan, lalu panduan penulisan proposal, lalu ketentuan teknis lomba, dan penilaian. Yang pertama adalah tema kegiatan. Tema kegiatan dari TOR lomba sendiri itu untuk memahami dengan cermat isi dari TOR dalam bagian tema kegiatan. Pada dasarnya untuk bagian tema telah ditentukan oleh penyelenggara acara, sehingga peserta hanya dituntut untuk menentukan judul dan inovasi yang menyangkut dari tema yang telah ditentukan. Contohnya seperti tema kegiatan yang diusung pada lomba yang kami pernah ikuti, yaitu lomba Green Concrete Competition di Universitas Negeri Malang. Itu tema kegiatannya yaitu inovasi beton mutu tinggi ramah lingkungan dengan pemanfaatan limbah sebagai bahan konstruksi modern. Nah, itu maksudnya tema yang diusung oleh penyelenggara yaitu mengenai inovasi dari beton mutu tinggi. Beton mutu tinggi itu bukan beton mutu sedang, bukan beton mutu rendah, atau bukan beton ringan gitu. Jadi fokusnya di beton mutu tinggi yang ramah lingkungan dengan pemanfaatan limbah. Ramah lingkungan dengan memanfaatkan limbah, berarti memanfaatkan limbah sebagai bahan atau komposisi untuk beton ini sendiri.
Jadi temanya yang diusung itu nanti proposalnya dibahas itu ruang lingkupnya hanya yang sesuai tema ini. Tidak boleh seperti nanti membuat beton mutu sedang atau beton mutu rendah. Itu kan tidak masuk dalam kriteria atau tidak sesuai dengan tema yang diusung. Terus nanti inovasi betonnya tidak menggunakan pemanfaatan limbah, itu juga termasuk kurang tepat untuk memenuhi dari tema kegiatan itu sendiri. Selanjutnya yaitu tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan itu dengan terhimpunnya inovasi kreatif dari para peserta lomba diharapkan dapat memberikan edukasi melalui video atau proposal yang dibuat oleh peserta lomba. Maksudnya tujuannya itu untuk mengumpulkan dari rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan kampus lain demi memajukan inovasi teknik sipil. Itu butuh yang namanya kreativitas dari para peserta lomba. Diharapkan itu mereka menemukan inovasi-inovasi yang bahkan belum pernah diaplikasikan pada lapangan langsung, tapi jika diuji secara teknis, diuji secara dasar-dasarnya ilmu teknik sipil itu bisa memenuhi gitu. Selanjutnya yaitu jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan merupakan salah satu hal yang terpenting dalam lomba. Maka dalam tahap ini peserta harus benar-benar memperhatikan jadwal di setiap tahap kegiatan. Biasanya di dalam TOR itu tertera jadwal pendaftaran, lalu nominal pendaftaran, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan registrasi di perlombaan tersebut dengan cara memberikan nomor rekening atau sejenisnya untuk melakukan transaksi atau pembayaran. Setelah itu tata cara pendaftaran, lalu dokumen pelengkap pendaftaran, dan prosedur pengumpulan proposal. Kalau di contohnya seperti ini, jadwal kegiatannya sudah tertera seperti ini ya. Ada tahap 1, tahap 2. Tahap 1 meliputi pendaftaran sampai penerimaan proposal. Yang tahap 2 itu ada pengumuman finalis sampai presentasi hasil karya. Prosedurnya, nah ini pendaftaran peserta. Ini contohnya dilaksanakan mulai tanggal 13 sampai 16 Agustus 2020. Jadi kurang lebih 1 bulan ya. Untuk pengerjaan proposalnya itu 1 bulan. Lalu peserta dapat melakukan pembayaran dengan registrasi sebesar 125.000 untuk melakukan registrasi atau mengikuti lomba tersebut dengan mengirimkan uang ke nomor rekening yang tertera ini. Nah, setelah melakukan pembayaran, peserta itu mengirimkan foto bukti ke kontak person yang dapat dihubungi dari lomba maksimal tanggal 16 Agustus. Jadi tanggal 13 sampai 16 ini peserta itu diberi waktu untuk menggarap proposal, untuk melakukan pendaftaran dan membentuk tim dan menemukan ide dan gagasan dan konsep itu sendiri dengan format yang telah ditentukan. Pendaftarannya itu dulu dilakukan secara online ya, atau mengunjungi websitenya Fakultas Teknik UM, Fakultas Teknik terutama jurusan Teknik Sipil. Nah, ini persyaratan dokumen yang harus dilengkapi. Yang pertama, scan kartu mahasiswa, lalu scan KTP, scan surat keterangan mahasiswa aktif, lalu scan bukti pembayaran, lalu pas foto 3x4 dengan menggunakan alma mater universitas untuk tiap anggota tim, lalu proposal karya atau hasil proposal karya yang akan ditujukan, lalu scan surat persetujuan dari dosen pembimbing, dan formulir pendaftaran itu sendiri. Semua syarat pendaftaran seperti scan itu harus berukuran, fotonya itu berukuran 3x4 setiap anggota tim dan dijadikan satu file. Dengan formatnya itu sudah ditentukan sendiri seperti ini contohnya, serta dikirim ke alamat email yang dituju. Ini contoh pengiriman menggunakan via email. Lalu prosedur pengumuman proposalnya yaitu seperti tadi, panitia menyerahkan proposal berupa soft copy, peserta menyerahkan proposal kepada panitia berupa soft copy mulai tanggalnya ditentukan 13 Juli sampai 16 Agustus 2020. Filenya dengan format seperti ini.
Lalu selanjutnya yaitu masuk ke persyaratan. Nah, persyaratan sendiri itu dalam membaca TOR di bagian persyaratan diusahakan seteliti mungkin untuk menghindari tertinggal dokumen atau slip dokumen pada saat penguploadan dokumen. Nah, di dalam TOR itu tertera penjelasan prosedur pendaftaran dan pengiriman proposal. Salah satunya yaitu persyaratannya yaitu surat persetujuan dosen pembimbing. Lalu selanjutnya panduan penulisan proposal. Dalam bagian ini, panitia pengadaan lomba sudah melampirkan dengan jelas aturan-aturan untuk penulisan proposal. Dengan demikian perlunya ketelitian dalam membaca TOR agar para peserta lomba tidak melakukan kesalahan. Nah, pada bagian ini tuh tertera biasanya 1. Penggunaan bahasa, 2. Penggunaan huruf, 3. Pengaturan margin kertas, lalu yang keempat sistematika penulisan proposal. Nah, seperti ini contohnya. Nah, panduan penulisan proposal pada bab 2 menggunakan bahasa Indonesia yang baku dengan tata bahasa ejaan yang telah disempurnakan, yaitu yang punya satu kesatuan, jelas, dan mengutamakan istilah yang mudah dipahami dan tidak menggunakan singkatan. Jadi tidak boleh menggunakan singkatan seperti tidak ditulis TDK tersebut TSB, yang YG DGN itu dengan DLL itu dan lain-lain, SBB sebagai berikut. Nah, itu tidak boleh. Jadi penulisannya harus baku sesuai dengan tata bahasa yang telah ditentukan, sesuai standar dan EYD yang telah disempurnakan. Nah, selanjutnya huruf yang digunakan dalam kepenulisan proposal menggunakan Times New Roman dengan ketentuan ukuran 12, spasinya 1, dan ukuran kertasnya A4 dengan maksimal 8 lembar totalnya. Jadi nanti pas nulis proposal itu tidak boleh fontnya itu Calibri atau yang lain-lain lah ya. Terus ketentuan ukurannya itu 12. Nanti pas proposal, di proposalnya ada yang ketentuannya 10, ada yang ketentuan 11, kan tidak sesuai standarnya. Terus spasinya 1 supaya seragam. Terus ukuran kertasnya itu A4, bukan ukuran kertas A3 atau yang lain-lain itu. Dan maksimal 8 lembar. Jadi proposalnya itu diusahakan sesingkat mungkin atau seminim mungkin sehingga proposalnya itu tidak kepanjangan, tidak membahasnya itu kemana-mana gitu kan. Itu yang dibahas. Jadi kita perlu manajemen atau perlu dipikir-pikir lagi sampai proposalnya itu sesingkat mungkin dan sejelas mungkin. Jadi proposalnya itu padat isinya. Nah, selanjutnya yaitu margin. Marginnya samping kiri 1,5, samping kanan 1,5, batas atas 1,5, batas bawahnya juga 1,5. Seperti itu. Lalu sistematika penulisan proposalnya seperti ini. Yang pertama yaitu membahas mengenai abstrak. Abstrak sendiri itu merupakan latar belakang masalah, biasanya memuat itu latar belakang masalah, tujuan masalah, urgensi inovasi dari beton itu sendiri, dan manfaat inovasi beton. Membahas abstrak. Nah, yang kedua yaitu membahas mengenai inovasi material beton mutu tinggi. Nah, pada bagian ini tuh biasanya memuat teori-teori atau literatur yang didapatkan dari jurnal-jurnal atau buku yang melandasi ide-ide rekan-rekan sekalian berdasarkan usulan yang disesuaikan dengan jurnal ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sumbernya itu harus jelas. Jangan kalau nyari sumber atau literasi atau mungkin kutipan-kutipan itu hanya sekedar comot dari web-web. Yang web-web itu kan banyak di internet itu berterbaran banyak web-web itu. Tapi kan kadang sumbernya itu kan kurang jelas ya, dari mana, ini kutipan dari siapa. Nah, itu alangkah lebih baiknya teori atau literatur yang didapatkan itu dari kayak contoh SNI atau jurnal-jurnal ilmiah atau buku-buku yang dapat dipertanggungjawabkan itu kutipan atau teori-teorinya yang disampaikan tersebut. Nah,
teori tersebut atau literatur tersebut harus diuraikan secara jelas sehingga menghasilkan gagasan serta dapat mendasari ke penyusunan proposal yang sampean-sampean akan ajukan itu sendiri. Nah, selanjutnya metode pembuatan beton mutu tinggi. Nah, temanya kan tadi mengusung beton mutu tinggi. Jadi metode yang dilaksanakan pembuatannya ya harus beton mutu tinggi. Nah, metode pembuatan itu berisi setidaknya itu tentang yang pertama atau persiapan pengolahan material untuk penyusun beton mutu tinggi itu. Selanjutnya ada metode pembuatan benda uji. Jadi kan kita harus membuat benda uji untuk mengetes apakah ini termasuk beton mutu tinggi atau tidak. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada proporsi campuran beton mutu tinggi. Nah, kan beton mutu tinggi itu beton yang kuat tekannya itu di atas 40 MPa. Nah, jadi harus ada standar-standar proporsinya, yaitu dengan memuat tentang alur pelaksanaan pembuatan itu sendiri, setidaknya meliputi pemilihan material, proses dalam pengolahan, jika ada metode perencanaannya, kayak contoh mix design dari campuran beton mutu tinggi itu. Nanti outputnya untuk proporsi campuran beton mutu tinggi itu harus disajikan dalam bentuk berat supaya lebih mudah dipahami. Dari mix design atau perencanaan campuran tadi, outputnya itu bisa sampean sajikan dalam bentuk data berat. Contoh kayak agregat kasarnya dalam pembuatan 1 meter kubik beton mutu tinggi itu agregat kasarnya butuh berapa kilogram, terus agregat halusnya berapa kilogram, airnya berapa kilogram. Nah, seperti itu supaya lebih mudah dipahami untuk proporsi campuran beton mutu tinggi itu, sehingga dapat gampangnya gini, dari inovasinya sampean itu untuk 1 meter kubik beton mutu tinggi yang didapatkan itu butuh berapa agregat kasar atau berapa agregat halusnya, agregatnya itu sama pasirnya butuh berapa itu. Selanjutnya yaitu mengenai komparasi biaya produksi inovasi beton mutu tinggi terhadap beton konvensional. Nah, beton mutu tinggi yang sampean inovasi itu tadi yang ditambahi dengan pemanfaatan limbah itu dikomparasikan dengan beton konvensional yang biasanya sudah berada di lapangan, sudah diaplikasikan dalam lapangan pada umumnya. Itu konversinya itu dalam satuan per meter kubik saja biar lebih mudah. Contoh kayak umpamanya sampean membuat ton mutu tinggi dari menambahkan plastik atau polimer, serat polimer terhadap beton sampean untuk sebagai pengganti agregat gitu ya. Nah, itu nanti dikomparasikan antara beton inovasinya sampean sama beton yang campurannya itu sudah konvensional. Campurannya ya agregat kasar, agregat halus, semen sama air. Nah, itu umpamanya yang beton konvensional itu 1 meter kubiknya itu menghabiskan dana seumpama 800.000. Nah, yang inovasinya sampean dengan kuat tekan yang sama atau mutu yang sama, atau minimal mutunya itu lebih rendah sedikit tapi masih masuk dalam beton mutu tinggi, dalam perencanaan beton mutu tinggi, tapi dengan memerlukan biaya yang lebih rendah, mungkin berkurang pas itu entah di agregatnya atau di semennya. Seumpama beton inovasinya itu yang satunya tadi konvensional 800.000 untuk per meter kubiknya, yang satunya itu 600.000 atau 700.000 lah, bedanya mungkin 100.000 atau 50.000. Nah, itu dikomparasikan. Jadi beton inovasinya ini selain ramah lingkungan juga menghemat biaya, seperti itu. Selanjutnya ada proyeksi pengaplikasian inovasi beton mutu tinggi di bidang konstruksi. Nah, bagian ini tuh berisi proyeksi penerapan beton mutu tinggi di lapangan. Jadi beton inovasinya itu minimal kalau buat di lapangan itu bisa diaplikasikan. Jadi masih memenuhi standar-standar di lapangan dan memenuhi standar-standar konstruksi yang sudah berlaku. Kurang lebih seperti itu. Lalu kesimpulan bagian ini ya menyimpulkan keseluruhan tentang beton inovasi dari awal sampai akhir. Lalu referensi, jangan lupa kita membuat jurnal atau proposal itu kan juga harus ada dasarannya. Dasarannya itu dari mana, literatur yang diambil dari mana, jurnal-jurnal ilmiah yang diambil dari mana. Nah, itu dimasukkan ke dalam referensi. Dan tentang rujukan yang digunakan, sampai seumpama merujuk pada SNI ini, merujuk pada
buku beton ini. Nah, itu dicantumkan di dalam referensi supaya lebih memudahkan dan dapat dipertanggungjawabkan gitu teori-teori yang jenengan aplikasikan pada beton mutu tinggi. Selanjutnya yaitu ketentuan teknis lomba. Dalam hal ini panitia menentukan dengan detail. Dalam hal ini peserta lomba dilarang keras menggunakan inovasi cipta karya orang lain. Maksudnya ya kita itu inovasi, jangan plek sama inovasi yang pernah dibuat oleh orang lain. Contoh seumpama ada dulu kayak umpamanya pemenang lomba inovasi beton, dia pakainya yaitu tadi umpamanya serat plastik atau serat kertas atau serat apa ya digunakan dalam betonnya. Nah, sampean itu seumpama minta dokumennya dan sampean aplikasikan lagi untuk lomba ini. Nah, itu tidak boleh plagiasi lah istilahnya. Kan seperti itu kan tidak baik. Coba saya jelaskan dulu ya tahap kompetisi mulai dari tahap pertama, yaitu seleksi proposal peserta. Pesertanya itu mengirimkan proposal berupa soft copy tadi, terus hanya diperbolehkan setiap tim diperbolehkan mengirim hanya satu judul proposal. Tidak boleh satu tim itu mengirimkan lebih dari satu, umpamanya 3 proposal gitu, supaya tembus semua. Atau mungkin nanti bisa kalau jenengan banyak ide atau konsep-konsep inovasi mungkin bisa diaplikasikan pada lomba-lomba yang lain, bisa ikut lomba yang lain. Jangan 3 inovasi dibuat dalam satu lomba gitu, jangan. Setiap perguruan tinggi dapat mengirimkan lebih dari satu tim. Maksudnya ya setiap perguruan tinggi itu boleh umpamanya Polinema mengirimkan 4 tim gitu untuk mengikuti lomba ini. Syukur-syukur 1, 2, 3-nya Polinema semua juara, kan alhamdulillah, malah lebih bagus itu sahabat. Lalu selanjutnya peserta membuat inovasi pengganti agregat kasar maupun agregat halus dengan ketentuan menggunakan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Nah, seperti tadi mengganti agregat untuk menggunakan limbah, kan mengusung beton ramah lingkungan. Lalu selanjutnya peserta diperbolehkan menggunakan zat aditif alami. Zat aditif itu zat tambahan atau zat untuk gambarannya mengubah sifat-sifat beton itu sendiri. Selanjutnya panitia menyeleksi proposal dan menentukan 7 tim terbaik sebagai finalis yang berhak mengikuti tahap final. Calon finalis yang tidak melakukan daftar ulang hingga batas waktu yang ditentukan dinyatakan mengundurkan diri. Jika tahap 1 ini lolos, lanjut ke tahap 2. Finalis diwajibkan membuat video edukasi yang telah dibuat sesuai dengan proposal yang diusulkan dan menyiapkan materi untuk presentasi hasil karya nanti. Nah, finalis ini nggak perlu daftar ulang lagi, cukup konfirmasi bahwa mereka masuk ke final, seperti itulah. Nanti untuk detailnya itu disampaikan di KAL atau kerangka acuan lomba yang telah diberikan saat pengumuman finalis. Nah, selanjutnya peraturan lomba. Tadi panitia tidak berhak mempublikasikan karya peserta. Jadi lomba ini bersifat aman, bersifat tidak dipublikasikan secara umum supaya menghindari untuk kecurangan-kecurangan atau kebocoran data dari antar peserta itu sendiri. Selanjutnya yaitu pembuatan karya berhak atas hak ciptanya. Jadi kita itu punya hak cipta untuk mengklaim itu bahwa itu proposal jurnal kita, karya kita. Ini karya kita. Jika suatu saat ada plagiasi atau apa, kita bisa menuntut atas hak cipta tersebut. Lalu peserta diwajibkan mengikuti rangkaian kegiatan lomba yang telah ditentukan. Seperti itu ya kurang lebih. Selanjutnya masuk ke tahap penilaian. Nah, penilaian sendiri dibagi dalam 2 tahap, yaitu tahap ke-1 dan tahap kedua. Yang pertama kan tadi penilaian tahap ke-1 itu sebanyak 30%, yaitu dalam proses pengajuan proposal dan jurnal yang dikumpulkan nanti untuk diseleksi lagi. Yang pertama penilaian tahap 1 itu melalui penilaian proposal. Nah, penilaian proposalnya itu meliputi apa saja? Yaitu yang pertama aspeknya itu inovasi material beton tinggi dengan bobot nilai 30%. Yang kedua metode pelaksanaan dengan bobot 15%. Yang ketiga proporsi campuran beton tinggi dengan bobot nilai 15%. Yang keempat komposisi harga produksi inovasi beton mutu tinggi terhadap beton konvensional nanti itu bobotnya 30%. Selanjutnya proyeksi pengaplikasian inovasi beton mutu tinggi di bidang konstruksi dengan bobot 10%.
Jadi yang dititik beratkan dalam penilaian ini yaitu inovasi material sama komposisi harga produksinya, komparasinya itu poinnya yang paling banyak sendiri. Jadi lebih dititik beratkan pada poin-poin tersebut. Selanjutnya penilaian yang tahap 2 itu 70% ya. Dan tahap 2 dijelaskan lebih lanjut dalam kerangka acuan lomba yang telah diberikan kepada finalis. Setelah membahas TOR tadi, kita membahas desain jurnal. Kita mengirimkan jurnal proposal itu alangkah lebih baiknya memiliki desain dan warna serta header footer yang menarik agar juri itu lebih tertarik untuk membaca proposal yang kita ajukan. Gak mungkin kita untuk lomba itu ngasihkan proposal polosan gitu kan. Proposal atau jurnal itu kan isinya tulisan, hanya tulisan, lalu kan biasanya kan ya malas. Untuk meminimalisir hal tersebut, biasanya jurnal itu atau proposal lomba yang dikirim-kirim itu memiliki berbagai desain yang menarik. Nah, desain-desain jurnal itu biasanya meliputi apa saja? Nah, yang pertama meliputi warna, lalu header footer, lalu watermark. Pertama, warna. Gunakan warna yang kontras antara warna tulisan dan warna latar belakang. Jadi gunakan warna yang kontras, berbeda. Contoh, jangan kayak umpamanya latar belakangnya itu warnanya hijau, nuansa hijau atau nuansa putih lah, nuansa warna terang. Nah, nanti tulisannya itu warnanya abu-abu atau warnanya warna-warna terang juga. Kan gak enak kalau dibaca, kan tidak nyaman. Atau kalau tidak, umpamanya kertasnya itu nanti sampai latar belakangnya itu warnanya biru tua gitu. Nah, biru tua terus ketemunya sama warna hitam, nah itu kan ya nggak enak dibaca. Selain nggak enak dibaca kan juga kurang jelas. Kadang nanti ada kata-kata beberapa yang mungkin tidak terbaca dengan jelas. Diusahakan itu menggunakan warna yang kontras antara warna tulisan dan warna latar belakang. Selanjutnya pada bagian ini, keselarasan warna itu sangat mempengaruhi tampilan proposal, sehingga proposal menjadi lebih menarik, rapi, dan terlihat menarik. Jadi keselarasan warna itu ya diusahakan proposalnya itu jangan blendang-blendong atau kayak warna-warni gitu, kebanyakan warna gitu kan juga nggak enak. Kalau dipandang itu nggak enak proposal kalau kebanyakan warna. Jadi rekan-rekan itu bisa menentukan warnanya itu cukup yang satu macam gitu loh, masih nyambung warnanya antara desain ini dengan desain yang lain, itu masih nyambung. Contoh ya kayak hijau, bapaknya mengusung tema warna hijaunya itu ya wis terdiri paling dari hijau tua, hijau muda, sama jangan sampai kebanyakan warna banget gitu. Jangan beda warna nggak apa-apa, tapi cuma maksimal 3 warna lah itu berbeda. Kalau lebih dari itu mungkin nanti proposal rekan-rekan itu kurang terlihat profesional seperti itu. Kan hal ini juga mempengaruhi pembaca, sehingga pembaca itu tidak bosan gitu loh melihat proposal yang sudah sampean ajukan. Lalu selanjutnya header dan footer. Header dan footer fungsinya apa sih? Yang pertama, yang paling penting itu sebagai identitas pemilik proposal. Masa proposal itu cuma di covernya doang ada identitasnya. Alangkah baiknya setiap halaman itu kan ada header footernya, yaitu sebagai identitas pemilik proposal. Ini loh proposalku. Header dan footer didesain itu dengan sekreatif mungkin, dengan tampilan sesederhana mungkin. Jangan kayak terlalu banyak corak-corak atau terlalu banyak gambar-gambar yang mungkin bisa mengganggu pandangan dan kadang dapat mengganggu tulisan yang dibaca juga. Usahakan tampilannya itu sederhana, menarik, dan dapat dibaca. Biasanya sebisa mungkin ya desainnya itu dibuat sesuai dengan tema perlombaan. Jadi umpamanya kalau ini contohnya, kalau dari kami itu kan mengusung grid concrete competition. Jadi kurang lebih seperti ini. Dari kami itu seperti ini untuk header dan footer buat proposalnya itu seperti ini ya. Jadi kan kami itu sesuai dengan judul lomba yang diikuti, yaitu Green Concrete Competition. Ya kami ya sudah buat header footer dengan nuansa hijau, yaitu untuk sebagai pengaplikasian aja. Ini loh
beton hijau ramah lingkungan, seperti itulah kurang lebih. Nah, desainnya juga jangan terlalu ramai, jangan terlalu sehingga enak dibaca. Jangan terlalu yang banyak di sini masih ada motif apa gitu kan, itu kan agak nggak enak kalau dibaca, kecuali motifnya itu masih nyambung lah sama temanya yang sampean pikirkan itu, seperti itu. Nah, selanjutnya hindari membuat header footer yang terlalu ramai, banyak warna, dan proporsi dimensi yang terlalu besar. Jadi jangan header footernya itu sampai hampir setengah sampai ke teks-teksnya, itu jangan kalau bisa. Itu mungkin bisa mengganggu si pembacanya tadi. Dan jangan membuat header footer itu menjadi main point of view. Kan kita tujuan membuat proposal atau jurnal itu untuk dibaca, bukan untuk melihat header footernya doang. Jadi header footer itu cuma buat istilahnya buat penyemangat lah untuk melihat proposal yang jenengan kirim tadi itu. Nah, seperti itu. Jangan sampai header footernya itu menjadi titik paling point of view-nya si pembaca itu. Kalau lihat jurnalnya sampean ya langsung cuma tertarik sama header footernya doang. Jangan sampai seperti itu. Kan sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik. Ya, intinya kalau buat header footer itu sederhana tetapi tetap menarik, itu yang paling bagus. Selanjutnya watermark. Nah, tujuan dibuat watermark itu sebagai identitas tim. Dengan adanya watermark itu biasanya pembaca bisa mengenali tim kalian dengan mudah. Ini loh tim dari kami. Atau kalau orang baca proposal itu langsung paham. Biasanya kan kalau ada di TA atau di skripsi mahasiswa itu kan ada semacam watermark itu biasanya lambang kampus. Nah, ini menunjukkan bahwa hasil karya dari mahasiswa tersebut merupakan karya dari kampus yang terkait. Seumpama Polinema, ini ada skripsi dari mahasiswa Polinema. Nah, biasanya watermarknya kan logo Polinema, supaya kalau ada dokumen-dokumen yang diunggah ke internet, mungkin buat citasi buat apa, itu tahu gitu loh kalau ini karyanya anak Polinema, seperti itu. Nah, kunci utama membuat watermark kalau menurut dari tim kami, keselarasan makna dan bentuk dan warna. Jadi watermark itu juga gak sembarangan buat ya, asal buat gitu aja biar ada gambarnya gitu. Udah, kalau dari kami itu yaitu keselarasan makna bentuk dan warna. Seperti gambar ini, keselarasan kan warna hijau, selaras dengan tema yang diusung. Temanya Green Grade Concrete Composition, yaitu beton yang ramah lingkungan. Jadi mengusung warna hijau. Terus maknanya yang pertama, dari ini ada logo recycle, yaitu recycle itu berarti pemanfaatan limbah dan dapat digunakan kembali. Terus ada cangkang telur, yaitu cangkang telur itu sesuai inovasi kami, yaitu membuat beton mutu tinggi dengan campuran cangkang telur juga. Nah, bumi ini maknanya mengupayakan ramah lingkungan untuk melindungi bunga, seperti itu. Lalu ada gedung, ini yang menggambarkan teknik sipil atau bangunan. Kan sudah memenuhi tadi keselarasan, makna, bentuk, dan warna. Jangan warnanya yang sangat kontras dengan tema header footer dan temanya tadi yang yang sampean buat tadi. Nah, seperti itu. Sebisa mungkin kalau membuat watermark itu juga harus memiliki arti dan maknanya, seperti tadi yang sudah dijelaskan. Sekian pemaparan dari kami mengenai pengantar lomba beton, yang mulai dari pendahuluan, lalu TOR atau Type of Reference, lalu cara mendesain jurnal yang baik dan benar. Di part selanjutnya nanti kami akan membahas mengenai mix desain dan perhitungannya, dan kami akan menjelaskan jurnal atau proposal yang kami ajukan dulu saat lomba. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.